Salam, salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini saya lanjutkan membahas berpikir besar seri 2. Salah satu cara berpikir besar adalah tidak perlu membandingkan kecerdasan Anda dengan kecerdasan orang lain. Tidak perlu membandingkan pendidikan Anda dengan pendidikan orang lain. Tapi belajar menemukan potensi diri Anda. Bangunlah integritas diri Anda dan jadilah manusia unggul. Kualitas keberhasilan dalam perjuangan hidup sehari-hari yang sering kita dengar adalah seseorang merasa rekornya jauh di bawah teman-temannya. Namun, coba menggali ke dalam diri Anda, semakin dalam dan lebih dalam lagi, bahwa ternyata otak mereka sama dengan otak Anda. Tidak berbeda. Hal yang Anda abaikan dalam diri Anda adalah inisiatif. Anda tidak berinisiatif mengerjakan karya Anda karena Anda merasa tidak berharga di tengah mereka. Terbukalah dan jujurlah dalam melihat diri Anda, bahwa diri Anda sangat berharga. Pertahankanlah kejujuran dan keterbukaan itu dalam hidup Anda, maka Anda sukses. Pada suatu kali, Anda mendengar kesaksian seseorang bahwa ada dua hal yang berperang di dalam dirinya, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Dua hal itu dipraktiskan sebagai sikap positif, keinginan roh, dan sikap negatif, keinginan daging. Sikap positif ingin melakukan kebenaran untuk menuju sukses. Tetapi sikap negatif ingin melakukan hal-hal yang salah dan gagal. Kedua hal ini berperang terus di dalam diri Anda, dan Anda melihat keduanya memimpin dirimu ke arah yang berbeda. Anda akan mengetahui hasilnya masing-masing. Pilihan ada pada diri Anda sendiri. Catatlah bahwa Anda akan bergabung dengan kelompok pilihan yang akan mendapatkan yang diinginkan dalam hidup Anda. Keinginan roh dan keinginan daging dipersonifikasi menjadi dua tuan yang sedang bersaing di dalam diri Anda. Tuan negatif adalah tuan gagal. Akan memperlihatkan kepada Anda mengapa Anda tidak dapat sukses. Tuan positif adalah tuan kemenangan. Akan memperlihatkan kepada Anda bahwa Anda dapat sukses. Tuan negatif atau tuan kegagalan berpikir gagal, dan tuan positif atau tuan kemenangan berpikir besar, berpikir berhasil. Orang berpikir besar adalah orang yang membuang sikap negatif yang pesimistis dan mengenakan sikap positif yang optimistis. Orang pesimis membawa kepada kegagalan dan orang optimis membawa kepada keberhasilan. Pikiran yang pesimistis selalu memproduksi kekalahan, yaitu hal-hal negatif. Seperti merasa diri tidak berharga, minder, egois, berpikir kotor, sering mencelah orang, memfitnah, gosip, licik, suka mencelakakan orang lain. Pikiran negatif seperti ini selalu masuk ke dalam pikiran dan tersimpan di alam bawah sadar Anda yang menyebabkan kegagalan. Sedangkan orang optimistis selalu berpikir positif, berpikir besar, berpikir berhasil, hidup penuh harapan. Berpikir besar yang positif yang didorong oleh keinginan roh adalah sikap menunjukkan perilaku Anda
dan tindakan Anda itu adalah harapan yang indah, menyenangkan jiwa. Berpikir besar yang positif merupakan latihan rohani dan jasmani untuk menguasai diri dalam segala hal. Jika latihan rohani adalah ketekunan meraih kebajikan dan kemuliaan Allah, maka latihan rohani akan menjadi daya dorong latihan tubuh jasmani atau panca indera Anda. Sebagai ketekunan mencapai hal-hal yang sukses di masa yang akan datang, demi kebahagiaan hidup yang telah Tuhan sediakan. Tidak ada hal yang sulit bagi Anda yang tekun melatih diri mencapainya. Jika Anda melihat dari sudut pandang nilai, maka kemampuan berpikir besar jauh lebih penting daripada kemampuan mengingat fakta. Gunakan pikiran Anda untuk berpikir besar demi menciptakan dan mengembangkan gagasan untuk memperoleh cara baru mengerjakan segala sesuatu. Kelebihan seseorang berpikir besar bukan karena ia mempunyai banyak fakta, tapi ia mempunyai satu ide yang besar. Manusia ide selalu bermimpi dan mimpi itu ia mampu mengembangkan dan mengaplikasikannya secara praktis dalam menghasilkan karya. Karya yang besar, namun manusia fakta tidak bisa. Manusia fakta melihat segala sesuatu menurut fakta, tapi orang berpikir besar melihat gagasan di atas semuanya. Gagasan melampaui fakta sebagai sebab dasar dari gagasan adalah iman, dan dasar dari fakta adalah pengalaman. Demikianlah wejangan-wejangan ini berdasarkan aplikasi-aplikasi kebenaran rohani untuk memotivasi setiap orang berhasil dan membuang kegagalan dalam kehidupan rohani dan dunia usaha. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa bersama Aleph Tao.